Oke guys, welcome back ke my channel YouTube ya. Kemarin kita kan membahas tentang syarat-syarat menikah di Malaysia kan dengan warga negara Malaysia. Sekarang kita mau membahas tentang bagaimana mengurus visa ikut suami atau istri di Immigration Malaysia. Biasanya setelah kita menikah, kita tentunya kan sudah dapat sijil menikah yang dari Malaysia punya ya. Dan tentu selanjutnya kita pun ingin tinggal bersama suami atau istri kita di Malaysia. Dan ini syaratnya ya untuk membuat visa ikut suami atau istri di Immigration Malaysia. Syarat-syaratnya itu adalah yang pertama, untuk kita mendapatkan visa di Immigration Malaysia itu, yang pertama itu adalah kad pengenalan suami atau istri, yaitu IC, Identification Card. Yang kedua itu sijil lahir atau akte lahir suami atau istri. Ini untuk yang warga Malaysia ya. Yang ketiga itu sijil daftar perkawinan yang dari JPN. Ini yang menikah di JPN ya. Yang keempat itu bukti surat cerai untuk yang cerai. Bukti surat mati untuk yang cerai mati. Ini untuk yang berkaitan aja, nggak memang harus ada, untuk yang ada aja ya. Yang kelima itu gambar perkawinan ukuran postcard. Kalau kita sebelum ke apa itu, kita udah harus sediakan semua itu syarat-syaratnya, biar nanti kita di immigration kita nggak ada lagi hal yang terlupa. Jadi kita udah sediakan itu pas foto, sediakan ukuran postcard sama foto nikah kita itu ya, gambar perkawinan yang untuk postcard, sama pas foto kita yang ukuran biasa yang 3x4 sama 4x6 itu sediakan dari awal. Jadi nanti kita di immigration nggak susah. Udah yang keempat tuh, udah yang kelima itu bukti perkawinan ukuran gambar perkawinan ukuran postcard yang kelima ya. Yang keenam itu lesen niaga kalau suami atau istri kita itu bekerjanya dari niaga. Harus disertakan ini lesen niaga. Ini untuk yang warga Malaysia, yang suami kita orang Malaysia atau istri kita ya. Yang ketujuh itu surat pengesahan dari majikan yang ada tanda letter hitnya itu. Kalau dia bekerja di kilang contohnya, itu harus ada surat pengesahan dari kilang yang ada tanda kilangnya. Kalau suami kita bekerja di kilang atau istri kita ini yang warga negara Malaysia-nya juga. Ini untuk yang Malaysia karena kita mau ngurus visa yang tinggal di Malaysia. Jadi ini untuk yang kita menikah dengan warga Malaysia, orang Malaysianya ya. Baru yang ke-8 itu bukti pendapatan kita atau slip gaji 3 bulan terakhir. Itu disertakan. Sediakan nanti semua nih dokumen ini, fotokopinya, berapa lembar tuh sediakan nanti semua fotokopinya ya. Udah bukti pendapatan itu. Yang ke-9 bukti alamat tempat tinggal kita. Ini buktinya itu dengan menyertakan bil listrik atau bil air, dari situ boleh tahu. Yang ke-10 itu paspor kita, paspor Malaysia suami atau istri, paspor kedua-duanya, yang warga Indonesianya yang warga Malaysianya. Semuanya itu muka surat itu semua, yang depan itu difotokopi juga, sediakan fotokopinya ya. Yang ke-11 itu borang IMM 12. Ini borang ini diambil dari immigration secara gratis. Ini borang ini diisi nanti, ada yang diisi nama apa semua. Ini untuk borang ini nanti boleh sebelum kita mau apa, kita udah harus ambil dulu. Jadi kita boleh ngisi di rumah juga. Borang IMM 12 itu yang ke-11. Yang ke-12 borang IMM 38. Ini pun kita ambilnya dari immigration. Dia ada dibuat 2 salinan ya untuk borang IMM 38. Yang ke-13 itu borang IMM 55. Dia dibuat juga 2 salinan. Ini kalau nanti ada masalah untuk membuat ini semua syarat-syarat ini, kita boleh ada
ada jasa untuk menulis, untuk mengajukan visa di immigration, kantor immigration terdekat, biasanya tempat mengurus visa biasanya ada tuh jasa penulisan. Boleh juga sama mereka, tapi kalau memang mau tulis sendiri menghemat biaya boleh juga. Borang IMM 5. Setelah borang IMM 5 itu kita harus ambil COP dari Pesuruhjaya Sumpah. Ini semua kita buat security bond namanya. Itu yaitu stem. Dia kita bayar Rp 10 di Pesuruhjaya Sumpah. Baru kita harus membuat surat akuan sumpah beserta pas foto yang dicop dari Pesuruhjaya Sumpah. Ini nanti semua salinan ini, semua nanti kalau oke semua, inilah nanti yang mau kita serahkan sama immigration. Dari salinan ini nanti kalau benar mereka akan terima ini, tapi kalau salah mereka akan menyuruh kita membuat kembali yang baiknya. Tapi kalau memang menemui masalah kita untuk pembuatan semua keperluan ini, itulah tadi saya cakap boleh kita membayar jasa penulisan di tempat immigration. Tapi syarat-syaratnya inilah semua untuk mengurus visa. Sekarang kan corona, jadi kalau corona ini biasanya sebelum mengurus visa kita biasanya buat janji secara online. Untuk mengurus visa itu buat janji secara online karena masa-masa sekarang nanti baru dipanggil. Jadi bagi kawan-kawan yang mengurus itu boleh buat untuk awal-awal, langkah awalnya boleh ikut yang seperti saya, syarat-syarat yang seperti saya udah barusan sampaikan ya. Nah, untuk kawan-kawan jangan langsung hilang semangat karena agak susah juga mengurusnya ya. Mudah-mudahan berhasil. Oke, tetap semangat ya.